Jemaat sekalian, saat ini kita akan membaca kitab suci yang terambil di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-5. Dua Timotius pasal 4 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-5. Saya akan membacakan untuk jemaat sekalian. Saya menggunakan kitab suci terjemahan baru edisi kedua. LAI memberi judul Penuhilah Panggilan Pelayananmu. Ayatnya yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Namun, engkau kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian pembacaan kitab suci kita di saat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, judul khotbah saya adalah beritakan firman senantiasa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini berbagai macam sumber informasi dapat diakses dari berbagai macam platform digital. Dulu orang atau kita mendapatkan informasi dari orang yang berpengetahuan yang sangat tinggi tingkat akademiknya, dari guru, dari dosen. Kemudian berkembang, kita dapat memperoleh pengetahuan itu dari Google, kita googling. Tetapi semakin lama semakin berkembang, media sosial bukan hanya kita atau orang-orang yang menggunakan media sosial itu upload foto, kemudian di likes, di komen, tetapi di dalam media sosial pun termuat berbagai macam informasi-informasi yang ada yang bersifat edukatif, tetapi ada juga yang bersifat atau hoax di Facebook, YouTube, dan bahkan saat-saat sekarang ini artificial intelligence atau AI yang di dalamnya berbagai macam nama, fitur-fitur yang disebut AI, sebut saja ChatGPT, Gemini, dan lain sebagainya. Orang dapat memperoleh informasi bahkan pengetahuan dengan membuat prompt. Jadi orang-orang sekarang bukan saja memberikan informasi lewat asal tulis saja, tetapi harus mengetahui apa yang disebut prompt atau suatu perintah terhadap keinginan yang akan kita cari informasinya lewat AI. Pada intinya informasi sekarang ini dapat dibarengi dengan kita belajar, sumber belajar, dan itu ditemukan di dunia digital, di dunia yang saat ini bukan saja fisik, tetapi dunia digital yang sehari-hari melekat dengan kehidupan kita. Jadi media sosial adalah dunia digital, dunia di mana-mana, dan di dalam media sosial, di dalam dunia digital itu termuat juga saat-saat ini adalah khotbah digital. Kita berkhotbah, saya berkhotbah, Bapak Ibu, para hamba Tuhan berkhotbah, kemudian direkam, diupload di YouTube, kemudian disebar, di-share linknya. Jadilah khotbah digital. Tetapi khotbah digital juga ada hadirnya perdebatan teologis atau debat-debat oleh orang-orang yang belajar teologi, belajar kitab suci, kemudian mengkhotbahkan atau memberitakan, tetapi ada juga yang kontradiktif dengan apa yang diajarkan. Terjadilah perdebatan teologis.
Di dalam Instagram, Facebook juga ada konten-konten rohani, Reels, dengan durasi yang singkat, 2 menit, 1 menit. Tetapi disampaikan sesingkat mungkin, tetapi padat, dan ada yang memang berkualitas. Baik dari segi desainnya, baru aspek-aspek fitur-fiturnya. Tetapi ada juga yang ngasal. Jadi di zaman sekarang digital ada juga konten edukatif yang teologis. Tetapi di saat yang sama ada juga pengajaran-pengajaran non-biblikal atau ajaran palsu yang kita dengar, yang kita searching, yang masuk di dalam FYP kita, ajaran-ajaran yang kelihatan atau kedengarannya benar, tetapi kalau diuji secara teologis berbasis kitab suci, itu adalah ajaran palsu yang merusak iman, yang memengaruhi ruang publik atau umat atau kaum awam yang ingin belajar tetapi disalahgunakan atau melihat bahwa sebenarnya ajaran itu adalah ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi banyak informasi, melimpah sekali informasi, banyak konten, banyak khotbah, tetapi bagaimana dengan kualitas diri manusia saat ini? Atau secara khusus, bagaimana kualitas orang Kristen saat ini? Pada waktu saya dan juga saudara mendengarkan khotbah, berkhotbah, dengan pengajaran-pengajaran teologis atau mengajar teologi yang kemudian di-upload, dilihat, diklik, didengar oleh banyak orang. Bagaimana kualitas mutu kita sebagai orang Kristen, para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, maupun jemaat yang rindu untuk belajar tentang firman Tuhan. Tetapi di samping juga dunia digital, internet, tetapi kita juga harus jangan melupakan pemberitaan firman Tuhan di pedalaman. Orang-orang yang rindu untuk belajar firman Tuhan, yang keterbatasan internet, yang menderita, penderitaan secara ekonomis, secara sosiologis, politis, bahkan rela untuk menderita demi Injil, demi mempertahankan iman mereka. Apabila kita berada di suatu kondisi, berada di dalam suatu situasi yang tidak mengenakan diri kita untuk melayani Tuhan, maukah tetap kita memberitakan firman? Maukah kita tetap mewartakan Injil? Kita yang terbiasa dengan mengakses internet, mengakses mengajar melalui platform-platform digital, maukah kita tetap untuk memberitakan firman? Jikalau Tuhan mengutus kita ke tempat-tempat yang terbatas akan dunia digital itu. Tetapi pertanyaan yang paling fundamental, yang paling penting adalah bagaimana kemuliaan Allah senantiasa dinyatakan oleh setiap orang percaya di saat ini. Tugas kita seorang percaya adalah memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Itulah aspek yang perlu kita tekankan. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat sekalian, di dalam 2 Timotius ini ditekankan secara umum bahwa Paulus sebagai guru, sebagai mentor, sebagai guru rohani atau pembimbing Timotius menekankan bahwa Timotius seorang anak muda yang rindu untuk dipakai Tuhan, yang mau dirinya terus berkualitas dan diajar oleh Rasul Paulus yang juga bermutu, diajar untuk berjuang dan memakai metafora bagaikan olahragawan dalam perlombaan. Olahragawan, untuk menjadi olahragawan pasti harus berlatih senantiasa, berlatih tekun. Kalau menjadi olahragawan harus makanan harus teratur, olahraga harus teratur, menjaga kondisi tubuh agar tetap fit. Bagaimana menjadi hamba Tuhan kalau tubuh tidak fit? Yang
dapat menang dalam perlombaan, dan sebagai petani yang memetik hasil jerih payah, bahkan rela untuk menderita sambil mengajarkan Injil tentang Yesus Kristus, sambil mengajarkan kabar baik tentang Yesus Kristus. Jadi Timotius dihimbau untuk senantiasa berjuang dengan tekun. Berjuang dengan tekun, karena satu-satunya yang akan menerima mahkota kemenangan adalah dia yang telah berjuang dengan setia. Timotius adalah anak muda yang mau untuk terus belajar, mau untuk terus diperlengkapi. Karena kata berjuang dan tekun adalah kata-kata yang dapat mengupgradekan diri, bukan demi diri sendiri, tetapi seperti menjawab pertanyaan tadi, yaitu demi kemuliaan Tuhan. Berjuang dengan setia, dengan ketaatan. Oleh karena Timotius mempunyai tugas yang penting, adalah Timotius mesti memberitakan kebenaran Injil. Mesti memberitakan sang kebenaran itu dengan terus terang, lemah lembut, tanpa bertengkar, bertikai. Oleh karena surat ini dalam konteks penggembalaan, jadi bagaimana sebenarnya Paulus mengajarkan kepada Timotius jikalau ada konflik-konflik, ada pergesekan, bagaimana menyelesaikan Injil itu tetap dikabarkan, tetapi tidak ada konfrontasi, tetapi dengan lemah lembut, dengan juga terus terang. Di satu sisi harus keras, disiplin, adil, tetapi di sisi lain juga harus seimbang dengan menekankan kasih, menekankan dengan keteguhan hati yang mau untuk membangun jemaat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Timotius harus menghindari omongan mereka yang tidak suci dan menolak argumen-argumen bodoh dan sia-sia. Karena seorang hamba Tuhan tidak boleh terlibat dalam pertikaian. Dalam suasana surat 2 Timotius ini ada berbagai macam guru-guru atau bahkan pengajar-pengajar yang tidak berdasarkan kebenaran Injil Yesus Kristus, yang hendak untuk memengaruhi jemaat, bahkan memengaruhi orang-orang muda termasuk Timotius, untuk memberitakan kebenaran dalam tanda petik yang enak untuk didengar, sebagaimana yang telah dijelaskan di bacaan kita saat ini. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, di ayat kedua di dalam pembahasan teks dikatakan beritakanlah firman. Di dalam beritakanlah firman, beritakan firman itu tidak harus kita menunggu, oh kamu harus beritakan firman ya di hari yang telah ditetapkan, jam sekian, tetapi beritakanlah firman, kemudian diteruskan dengan kalimat berikutnya, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Jadi memberitakan firman dengan siap sedia, di dalam memberitakan firman itu harus beritakan firman dengan lantang. Beritakan firman atau Injil itu, karena Injil adalah kebenaran ilahi yang lain dengan kebenaran-kebenaran duniawi yang palsu. Hanya ada satu kebenaran ilahi, yaitu Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Proklamirkanlah Injil itu. Jadi menggunakan juga memberitakan, digunakan kata preach, sama seperti yang para hamba Tuhan kita semua sering lakukan, yaitu preach the gospel, wartakanlah. Jadi ada suatu penegasan atau ada suatu kalimat perintah, beritakanlah firman itu, siap sedia, baik waktu dalam waktu suka maupun duka. Di saat kita bersuka cita, tetapi di saat kita pun mengalami duka cita, berduka. Di saat suasana bersahabat dengan kita, tapi di saat suasana pun di dalam pikiran duniawi kita tidak bersahabat, tetapi harus siap sedia memberitakan firman Tuhan. Kenapa demikian, jemaat sekalian?
Oleh karena banyak guru-guru palsu juga yang dihadapi oleh Timotius dan juga Paulus atau para rasul yang dengan gigih untuk memberitakan tentang Injil Yesus Kristus. Banyak guru-guru palsu yang juga mengajar. Guru-guru palsu yang preach but not the real gospel. Guru-guru palsu yang hanya menyenangkan telinga dari para pendengar. Atau kalau saya pakai istilah Manado, sorga talinga. Sorga talinga atau ingin hasrat atau nafsu ego, atau bisa dipakai kalimat perkataan atau pemberitaan dalam tanda kutip yang memvalidasi diri atau pribadi si pendengar. Padahal di dalam pemberitaan dari guru-guru palsu bukanlah pemberitaan yang menegur, bukanlah pemberitaan yang menekankan pertobatan, bukanlah pemberitaan yang menekankan pengampunan dosa, tetapi pemberitaan yang duniawi. Dan itu membuat akibatnya para pendengar waktu itu lebih menekankan, lebih mau hasrat mereka dilayani, nafsu dan ego kesombongan, memuaskan keinginan manusiawi, itulah yang menjadi pusat pada waktu itu. Dan itu diajar oleh Paulus bahwa hati-hati terhadap guru-guru palsu. Banyak orang yang suka mengumpulkan guru-guru palsu. Banyak orang yang suka mengumpulkan pengkhotbah palsu. Karena tidak mau diuji apakah itu sesuai dengan pemberitaan firman. Oleh karena itu di ayat yang kelima ditekankan, kata kuncinya adalah kuasai diri. Paulus mengajarkan kepada Timotius untuk menguasai diri. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Waspada. Buatlah diri selalu tersadar, berjaga-jaga, siap sedia. Oleh karena banyak sekali ajaran-ajaran yang dapat menghanyutkan diri, ajaran-ajaran yang dapat merusak iman Kristen. Tetapi di dalam berjaga-jaga, waspada, harus ada kesabaran. Kesabaran di dalam kita atau di dalam Timotius menghadapi ajaran-ajaran palsu. Itulah pekerjaan pemberita Injil. Waspada senantiasa, berjaga-jaga, sabar akan setiap ajaran dan pelayanan, tantangan pelayanan yang dihadapi. Dan pada akhirnya Paulus menekankan bahwa sekalipun banyak hal yang perlu diwaspadai, kesabaran, banyak sekali tantangan, tetapi selesaikan tugas pelayananmu dengan baik. Timotius didorong untuk selesaikan tugas pelayananmu dengan baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui bacaan kita saat ini, setidaknya ada 5 aplikasi firman bagi kita sekalian. Pertama, beritakan firman senantiasa harus memiliki diri yang berkualitas, kualitas diri. Bagaimana kita sebagai orang percaya, jemaat sekalian memberitakan Injil, menguji ajaran-ajaran palsu, kalau diri kita ini tidak berkualitas. Diri saudara dan saya tidak memiliki mutu teologi yang berdasarkan kitab suci. Kita dapat diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran palsu yang kelihatan atau kedengaran itu sesuai dengan firman, tetapi jikalau diuji dengan baik, ternyata itu menyeleweng atau tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus berkualitas. Bagaimana caranya? Jemaat atau komunitas Infinity Reform Remnant Community mayoritas adalah para mahasiswa.
para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan pendeta, pengajar, teruslah upgrade diri. Teruslah memohon pimpinan Roh Kudus agar kita senantiasa didorong untuk terus belajar. Jangan pede untuk memberitakan firman, jangan pede untuk bercerita di banyak orang kalau kita belum belajar, kalau kita belum baca kitab suci, kalau kita belum dengan benar-benar membaca buku-buku teologi yang bermutu. Bahkan kalau bisa belajar buku-buku teologi yang menyimpang dalam tanda petik dari kebenaran firman Tuhan dan mengkritisinya. Saya rindu sekali para mahasiswa, umat Tuhan yang adalah mahasiswa, bisa membaca buku-buku Paul Tillich, Rudolf Bultmann, baru buku Karl Barth, atau pemikiran-pemikiran teologis kontemporer, tetapi tidak hanya mengikuti, tapi bisa menganalisis dan mengkritisinya berdasarkan kitab suci. Itulah yang akan membuat saudara sekalian berkualitas, bukan demi diri sendiri, tetapi demi kemuliaan Tuhan. Kedua, bagaimana kita seperti Paulus dan juga Timotius menjadi guru sekaligus murid demi Kristus. Para hamba Tuhan harus senantiasa dalam kehidupan harus menjadi murid demi Kristus. Dalam arti senantiasa terus belajar baik dalam literatur sebagai akademik, belajar dari situasi kehidupan, belajar dari umat, belajar dari kondisi sosial yang ada, terlebih khusus belajar dalam atau dari kitab suci. Nah, kitab suci adalah dasar yang utama, kitab suci adalah dasar yang paling atas sekaligus yang fondasi yang fundamental. Tetapi pada saat yang sama Tuhan mempercayakan kita menjadi guru yang mengajar umat, yang mengajar orang-orang muda, yang mengajar umat Tuhan. Para mahasiswa atau anggota jemaat di suatu saat pasti saat ini menjadi murid, tetapi di 5 tahun, 10 tahun akan datang akan menjadi guru, akan menjadi pengajar. Bagaimana kalau menjadi pengajar akan tetapi tidak berkualitas, tidak mampu berapologet, tidak mampu mengajarkan Injil dengan baik, mengajarkan Injil yang sejati dan mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran yang keliru. Oleh karena itu, umat Tuhan, kita menjadi guru sekaligus menjadi murid. Kita belajar dari guru agung kita, yaitu Yesus Kristus, sumber kehidupan. Ketiga, apapun situasi dan kondisi, senantiasalah beritakan, wartakan, proklamirkan firman Tuhan dengan siap sedia. Misalnya secara praktis, waktu PKM di tim kami, tiba-tiba majelis menunjuk si A untuk pimpin ibadah. Oh, saya belum siap. Biasanya ada gereja yang menunjuk secara tiba-tiba. Kita tanpa persiapan. Tetapi dengan hal begitu membuat secara personal merenungkan bahwa bukan tunggu jadwal, bukan tunggu dihubungi seminggu sebelumnya, tetapi ada juga yang baik ya kalau secara teratur. Tetapi kita sebagai pemberita firman, sebagai para pelayan Tuhan harus siap sedia. Apapun situasi dan kondisinya. Bagaimana agar kita siap sedia? Setiap saat kita belajar. Setiap saat kita merenungkan firman Tuhan. Setiap saat kita membaca buku. Itulah hal yang penting. Kalau di zaman dulu, sebelum internet, kita punya sosok atau guru yang kita bukan idolakan sih sebenarnya, tapi saya secara personal
suka untuk belajar dari pemikiran si guru tersebut atau si dosen tersebut. Belajar pemikirannya, tetapi tidak hanya mengikuti, tetapi mampu untuk menganalisis dan mengkritisi. Sama seperti kalau dalam filsafat Yunani kuno, Sokrates punya murid namanya Plato, dan Plato juga punya murid namanya Aristoteles. Aristoteles yang gurunya adalah Plato, Aristoteles tidak saja mengikuti gurunya Plato, tetapi Aristoteles mampu mengkritisi teorinya Plato. Yang mau saya tekankan adalah kita dalam situasi, kondisi, apapun kesulitan yang kita alami, kita senantiasa belajar. Oh, saya di sini kurang sarana prasarana ini nih, saya tidak ada ini. Saya kurang internet, tidak ada kuota. Kan ada buku. Buku itu tidak perlu internet. Kan buku fisik, kitab suci. Kitab suci ada kitab suci yang di HP, di tab, di laptop, tapi ada juga kitab suci fisik yang kita bawa, kita baca sehari-hari. Siap sedia. Jangan, kalau saya pakai istilah Manado lagi, jangan bekeng malo. Misalnya Stake RRI yang sudah lulus, yang akan lulus, atau kita, dosen-dosen, para pendeta, jangan bekeng malo. Jangan buat diri kita ini atau kita ikuti kehendak Tuhan di dalam diri dan kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus mengajar berdasarkan apa yang dinyatakan dalam kitab suci. Ada teologi yang sangat-sangat menekankan pengalaman, bahkan pengalaman di atas firman Tuhan. Kita kritisi itu. Ada teologi yang sangat-sangat menekankan pikiran atau menekankan rasio. Kita kritisi itu. Ada teologi yang menekankan bahwa kitab suci harus tambah tradisi. Kita kritisi itu. Oleh karena slogan, atau bukan slogan, karena kita reform, sola scriptura yang menjadi satu-satunya patokan di dalam cara kita memuliakan Tuhan. Bagaimana jemaat Tuhan dapat menganalisis itu? Apakah teologi ini sesuai dengan kitab suci? Atau teologi ini sangat menekankan pengalaman, menekankan rasio? Jemaat Tuhan lah yang harus menganalisis, menguji, agar Tuhan senantiasa dipermuliakan. Dan kelima, pemberita Injil harus senantiasa kuasai diri, rendah hati, dan saya ulang lagi, tingkatkan diri dengan terus belajar demi Injil, bukan demi diri sendiri. Demi agar Tuhan Yesus senantiasa dipermuliakan. Kita menguasai diri kita sekalipun banyak sekali godaan, tantangan yang mau agar setan memisahkan kita dari panggilan kita untuk memberitakan Injil. Tetapi kita juga harus rendah hati. Tuhan percayakan untuk belajar teologi. Tuhan percayakan kita untuk sekolah, perguruan tinggi. Kalau ketemu dengan umat jemaat, janganlah kita sombong memamerkan apa yang kita dapat di dalam teologi, tetapi kita rendah hati, belajar dari umat Tuhan, belajar kondisi kehidupan mereka. Dari mereka lah kita belajar. Dan dengan kerendahan hati, kita dapat meningkatkan diri dengan terus belajar senantiasa. Sekali lagi, bukan demi kita, bukan demi diri sendiri, bukan demi nama dan jabatan pribadi, keluarga, komunitas, tetapi demi Injil, demi kerajaan Allah, demi Tuhan Yesus, agar Ia senantiasa dipermuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita
senantiasa. Amin.